Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Warahmatullahi siang. wabarakatuh. Salam Mohon warahmatullahi maaf, wabarakatuh. mohon maaf atas suara berisik yang tadi timbulkan. Yang saya hormati Pak Arhan Firdaus SIP selaku penguji. Yang saya hormati Pak Muiz SHMM selaku coach. Eh, yang saya hormati Ibu Nur Hayati SPD MPD selaku mentor, dan juga rekan-rekan panitia penyelenggara BKPSDM Kota Palu. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih berkumpul dalam Zoom meeting seminar rancangan aktualisasi oleh Ibu Mulyanti SPD. Eh, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Coach yang akan mengatur jalannya seminar. Kepada Pak Coach, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Inca selaku host kita pada siang hari ini. Terima kasih Ibu Mentor Ibu Nur Hayati yang telah sempat hadir, meluangkan waktunya untuk mendampingi Saudara Mulyanti dalam pelaksanaan seminar rancangan aktualisasi. Ibu Mulyanti, sebelum pelaksanaan seminar, paparannya saya sampaikan bahwa yang dipaparkan identitasnya saja, kemudian langsung ke isu dan gagasan, langsung kepada matriks atau tabel. Kalaupun tidak, kalaupun dibikin PowerPoint-nya silahkan dipaparkan melalui PowerPoint, sekitar berkisar di kegiatan, tahapan kegiatan dan nilai yang terkait itu saja dibacakan. Iya Pak. Itu ya 15 menit maksimalnya, tolong dilihat juga jamnya supaya tidak terlampau lama. Ya, Iya Pak. itu ya mulai dari sekarang silakan dimulai share screen-nya kemudian direkam. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen ya Pak. Adapun rancangan saya, judul rancangan saya adalah meningkatkan minat belajar peserta didik pada pelajaran matematika melalui penerapan media PowerPoint di SMP Negeri 6 Palu. Minta maaf Pak, saya lupa memperkenalkan nama saya. Yang terhormat Bapak Arhan Firdaus SIP selaku penguji, yang kami hormati Bapak Muiz SHMM selaku coach, yang kami hormati Ibu Nur Hayati SPD MPD selaku mentor, dan Bapak Irwansyah Eskom selaku host hari ini. Perkenalkan, nama saya Mulyanti, saya bekerja di SMP Negeri 6 Palu. Terima kasih atas kesempatannya. Adapun judul rancangan aktualisasi saya yaitu meningkatkan minat belajar peserta didik pada pelajaran matematika melalui penerapan media PowerPoint di SMP Negeri 6 Palu. Isu yang kami angkat yaitu rendahnya minat belajar peserta didik pada pelajaran matematika di SMP Negeri 6 Palu. Sedangkan gagasan pemecahannya yaitu meningkatkan minat belajar peserta didik pada pelajaran matematika melalui penerapan media PowerPoint di SMP Negeri 6 Palu. Adapun rancangan aktualisasi, kami merancang 6 kegiatan. Kegiatan pertama, berkonsultasi dengan mentor. Tahapannya, membuat bahan rancangan, berdiskusi dengan teman sejawat, melakukan pertemuan dan berdiskusi dengan mentor, kemudian mencatat hasil diskusi. Sedangkan nilai yang terkandung, yang pertama, nilai akuntabilitas, transparansi, kejelasan, dan tanggung jawab, nilai nasionalisme, ketuhanan dan kerakyatan, nilai etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama, nilai komitmen mutu, dan nilai anti korupsi, keberanian, kerjasama, dan kemandirian. Kegiatan kedua, menyusun perangkat pembelajaran. Yang pertama, menganalisis silabus. Yang kedua, menyusun RPP. Yang ketiga, mengesahkan RPP. Adapun nilai anekanya, yang pertama nilai akuntabilitas, kejelasan, kedua nilai tanggung jawab, ketiga konsisten. Nilai nasionalisme, ketuhanan, nilai etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, nilai komitmen mutu, efektif, efisien, nilai anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Untuk kegiatan ketiga, merancang media pembelajaran. Tahapan kegiatannya menyiapkan materi yang akan dimasukkan pada media PowerPoint,
menyiapkan desain background PowerPoint dari internet, dan merancang PowerPoint untuk pembelajaran. Nilai anekanya yang pertama nilai akuntabilitas, kejelasan, tanggung jawab, dan konsisten. Nilai nasionalisme, ketuhanan. Nilai etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Nilai komitmen mutu, efektif, efisien, inovasi. Dan nilai anti korupsi, mandiri, kerja keras. Kegiatan keempat yaitu membuat instrumen evaluasi. Tahapannya menyusun lembar evaluasi, menganalisis lembar evaluasi, mencetak lembar observasi. Adapun nilai anekanya, akuntabilitas, transparansi, kejelasan, tanggung jawab, nilai nasionalisme, ketuhanan, dan kerakyatan, nilai etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, nilai komitmen mutu, nilai anti korupsi, keberanian, kerja keras, dan kemandirian. Kegiatan 5 yang kami rancang yaitu melaksanakan pembelajaran. Tahapannya yang pertama melakukan literasi, kedua memberikan apersepsi dan motivasi, ketiga melakukan pembelajaran dengan menerapkan media PowerPoint, keempat melakukan kesimpulan. Adapun nilai aneka yang terkandung yang terkait, yang pertama nilai akuntabilitas, kepemimpinan, dan tanggung jawab, nilai nasionalisme, ketuhanan, dan keadilan, nilai etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, nilai komitmen mutu, efektif, efisien, inovasi, dan mutu, nilai anti korupsi, kemandirian, dan kerja keras. Kegiatan terakhir yang kami rancang yaitu melakukan evaluasi. Yang pertama, membagikan alat evaluasi. Yang kedua, menganalisis atau mengolah alat evaluasi. Yang ketiga, menarik kesimpulan. Adapun nilai aneka yang terkait yaitu nilai akuntabilitas, kejelasan dan konsistensi, nilai nasionalisme, ketuhanan, nilai etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, nilai komitmen mutu, efektif dan efisien, nilai anti korupsi, kemandirian dan kerja keras. Demikian Pak yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Mul telah memaparkan presentasikan rancangan aktualisasinya. Untuk itu kesempatan akan diberikan kepada Ibu Nur Hayati selaku mentor dalam memberikan penguatan dan dukungan terhadap rancangan aktualisasi yang telah disusun dipresentasikan tadi oleh Ibu Mulyanti. Untuk itu 5 menit maksimal Ibu mentor, kami silakan. Suaranya, Bu. Sorry. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak penguji dan coach, kemudian terkhusus kepada Ibu Mulyanti, tetap semangat. Jadi kami dari pihak sekolah itu pertama-tama mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan kepada guru kami untuk mengikuti kegiatan ini. Ibu Muli ini adalah guru kami yang baru ditempatkan dan kami sangat merasa terbantu dengan kehadirannya karena memiliki kemampuan lebih dibanding guru-guru kami yang ada, terutama khususnya guru matematika, yang kebanyakan teman-teman kami ini adalah guru-guru senior yang sudah ada yang 2 tahun lagi yang akan pensiun dan ada yang sudah pensiun, ada yang malah pensiun dini. Ini mungkin karena kewalahan dengan pembelajaran matematika yang begitu bagaimana ya? Merupakan pelajaran yang ditakuti oleh siswa, yang tidak disenangi oleh siswa, sehingga gurunya biasa sakit-sakit mengajukan pensiun dini. Bersyukurlah Ibu Mulyanti akhirnya datang, kemudian dia akan semoga bisa membawa perubahan, sehingga kami sangat mendukung kegiatan ini untuk kemajuan sekolah kami, sebagaimana isu yang disampaikan itu adalah rendahnya minat belajar matematika di SMP Negeri 6 Palu. Mudah-mudahan dengan ini
kami tetap akan selalu memberikan kerjasama supaya bisa terlaksana rencana yang telah direncanakan ini, supaya bisa terlaksana dengan baik dan semoga bisa mengubah kebiasaan atau bisa meningkatkan minat belajar matematika pada siswa SMP Negeri 6 Palu. Karena pengalaman di sekolah kami 2018 sejak gempa itu pagar keliling kami roboh. Sebelum COVID itu kalau sudah pelajaran sudah banyak yang hilang siswa itu. Karena biasanya kan dijaga di depan sekolah, tapi karena pagarnya roboh, lebih mudah lagi mereka melarikan diri pada saat pembelajaran itu. Mudah-mudahan dengan usaha dari Ibu Mulyanti ini untuk mengubah metode pembelajaran dengan menggunakan media PowerPoint itu bisa menambah semangat siswa kita untuk belajar. Walaupun dalam pelaksanaan pembelajaran nanti ini masih daring, itu juga tetap bisa ditampilkan melalui Zoom dengan metode seperti ini. Jadi dari pihak sekolah kami sangat merasa berterima kasih dan mendukung sepenuhnya program dari Ibu Mulyanti ini, semoga bisa terlaksana dengan baik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya. Mudah-mudahan bukan kemanakan saya dari Petobo, Bunda ya, yang lari-lari lewat pagar itu ya. Saya sudah titip sama Ibu Mulyanti supaya dijaga. Oh iya Pak, iya Pak. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Iya. Kalau tidak nakal saya punya anggota itu. Iya Pak. Baik. Ya. Iya. Kita ke Pak Penguji, namun sebelumnya saya sampaikan kepada Ibu Mulyanti, disiapkan ya alat tulisnya supaya direkam apa saja yang menjadi masukan yang sangat berarti. Sekira itu akan menyempurnakan rancangan aktualisasi nantinya. Ya. Nah, ya itu yang harus disiapkan. Baik, kita ke penguji. Silakan Pak Penguji untuk memberikan koreksi-koreksi yang berarti, yang bermanfaat untuk kesempurnaan daripada rancangan aktualisasi yang telah dipaparkan oleh Ibu Mulyanti tadi. Kami silakan Pak Arhan. Terima kasih banyak Pak Muiz selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi siang hari ini. Sudah jam 12 ternyata, sudah dirasa dari pagi. Sudah 9 orang dengan Ibu Mulyanti. Iya. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu mentor yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya di sela-sela hadir dan Ibu Mulyanti dalam seminar rancangan aktualisasi memberikan penguatan serta gambaran Mohon maaf Pak, enggak kedengaran suara. Ya, tadi sudah saya mute agak ini. Memang berkendala ketika masalah pagar itu rubuh, Bu Mentor. Ini memudahkan anak-anak untuk tidak lompat lagi, tapi langsung melangkah menuju kebebasan. Apalagi tadi disampaikan bahwa ini pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika, fisika, biologi, IPA ya khususnya, kemudian kimia, ini memang sangat-sangat yang ditakuti oleh siswa. Makanya dari guru-guru yang pembaru ini harus mencari metode-metode, kemudian alat-alat yang untuk memudahkan, kemudian menarik minat dari siswa tersebut. Semoga nanti dengan lulusnya Latsar ini bisa banyak metode dan alat pembelajaran yang akan digunakan sehingga nanti akan lebih menarik ya. Saya pun waktu masih SMP SMA kalau lihat guru matematika itu ngeri-ngeri sedap ya. Jadi guru matematika saya dulu galak ya. Guru matematika saya dulu galak, ketika tidak mengerjakan sesuatu itu ditarik di sini, dicubit. Kalau sekarang kan tidak boleh, nanti kena pasal. Kalau dulu kita boleh, diperbolehkan. Malah kalau sampai pulang di rumah, kalau melapor kita yang dipukul lagi. Ya, jadi sekarang lebih ke persuasif, kemudian lebih ke metode-metode, makanya dikembangkan dengan K13 kurikulum 2013 dengan revisi 2018 yang sekarang ini. Di situ banyak metode, alat ataupun cara kita mengajar. Kita bisa ambil dari situ.
Kemudian terima kasih banyak Bu Mentor, sekali lagi saya ucapkan mohon nanti kerjasama dari Bu Mentor pada saat Ibu Mulyanti melaksanakan kegiatan atau tahapan konsultasi. Ibu berikan saran masukan, kemudian penguatan, dan yang paling penting adalah persetujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Karena tanpa persetujuan dari Ibu Mentor, Bu Mulyanti pasti akan terhambat dalam pelaksanaan kegiatan prosesinya tentunya. Kemudian mohon nanti untuk Ibu memonitoring langsung terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Mulyanti. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Mentor. Untuk Ibu Mulyanti, ada beberapa saran masukan dari saya terkait dengan laporan rancangan aktualisasi ini. Untuk kesempurnaan dari laporan ini, mohon untuk mencatat dan memperbaikinya nantinya. Ya, yang pertama adalah terkait dengan cover, tolong diseragamkan dengan angkatan 79, bicarakan dengan teman-teman seangkatannya, bukan cuma di kelompok ini, untuk menyeragamkan. Ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan daftar isi. Bold setiap babnya. Bab 1 pendahuluan bold. Untuk memudahkan pembaca atau penguji dalam melihat laporan ini. Kemudian yang berikutnya adalah saya langsung di kegiatan 1, tahapan 3. Ya. Kegiatan 1, tahapan 3 itu melakukan pertemuan dan berdiskusi dengan mentor. Jangan pakai kata berdiskusi. Ya, ketika kita bertemu dengan mentor, atasan, kepala sekolah, kata diskusi itu tidak sopan. Ya. Tapi katanya adalah konsultasi. Kita bisa melakukan diskusi itu dengan teman sejawat kita, itu teman sejajar kita di Dewan Guru. Ya. Selebihnya ketika kita bertemu dengan mentor, kita menggunakan kata konsultasi. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan 3. Ya, kegiatan 3 situ menjelaskan merancang media pembelajaran. Di situ menyiapkan materi yang akan dimasukkan, menyiapkan desain background PowerPoint, merancang PowerPoint untuk pembelajaran. Apakah hanya merancang, tidak membuat? Oh iya Pak, saya pikir merancang itu sudah membuat, minta maaf Pak. Kalau kita merancang itu kita masih merancang. Oh iya. Bagaimana pembuatannya nantinya. Oh, iya. Jadi masukkan sebuah kegiatan itu perjelas. Apakah membuat atau merancang. Mungkin kalau dia membuat, tahapan pertama itu mencari referensi, kemudian menyiapkan bahan, merancang, baru membuat. Ya. Jadi ada susunan dan relevan antara kegiatan dengan tahapan. Pak. Kemudian yang berikutnya di tahapan evaluasi itu berikan reward. Oh iya Pak. Karena kita posisinya virtual atau daring, ya. Reward itu banyak macam, bukan cuma benda. Ya, reward itu bisa ucapan terima kasih, kemudian sanjungan, ya. Dan lebih bagusnya ketika ketika reward via daring itu buatkan satu reward yang misalnya background. Kita desain background yang berbeda untuk yang mendapatkan nilai tertinggi. Ya, sehingga yang mendapatkan nilai tertinggi, misal 5 besar atau 5 yang mendapatkan nilai tertinggi, pasang background itu. Ya, sehingga ada pembeda dengan teman-teman yang lain. Bukannya nanti merasa minder, teman-teman yang lain itu akan menimbulkan rasa persaingan. Kenapa dia pakai background itu? Bagus background itu dia pakai. Ya kan? Kenapa saya tidak bisa? Bagaimana caranya? Belajar, dapatkan nilai tertinggi supaya dia bisa dapat background itu. Itu pemberian reward, salah satu contohnya. Di daring. Kemudian yang berikutnya dalam kelengkapan dari sebuah laporan rancangan ini, masukkan daftar pustaka. Iya Pak. Ini penting, daftar pustaka, karena kita banyak mengutip. Bukan kita sendiri yang buatkan, banyak dari modul-modul, aturan-aturan. Masukkan itu dalam laporan ini. Kemudian masukkan juga tabel penggunaan, tabel matriks penggunaan nilai dasar profesi SN yang terdapat dalam agenda 2 dan 3. Kemudian buatkan juga tabel matriks kontribusi terhadap visi misi dan nilai organisasi. Ya. Dan yang terakhir dari saya adalah rencana aksi bela negara. Rencana aksi bela negara yang sudah Ibu buat dalam agenda 1 kemarin, itu masukkan dalam laporan rancangan aktualisasi ini. Kemudian ada kegiatan-kegiatan rencana aksi bela negara. Ini kita sama-sama
melaksanakan dengan kegiatan aktualisasi rencana aksi ini. Nah, kalau rencana aksinya berkaitan dengan kegiatan atau tahapan Ibu di dalam rancangan aktualisasi ini, tidak perlu dimasukkan. Tapi ketika tidak berkaitan, ya, itu masukkan atau buatkan sebuah kegiatan, atau lebih mudahnya masukkan dia di tahapan kegiatan di awal ataupun di akhir kegiatan. Sisanya lengkapi dengan bukti-bukti atau output yang dihasilkan dari rencana aksi bela negara itu, baik berupa foto ataupun video yang sudah Ibu rencanakan di awal. Iya. Kemudian lakukan konsultasi dengan coach dan mentor. Laporkan setiap kegiatan dan tahapan kepada kepada coach sejauh mana supaya coachnya tahu, dan ini akan memudahkan Ibu juga dalam penyusunan laporan aktualisasi tentunya nantinya. Iya, Pak. Ibu bisa melaksanakan bimbingan bisa melalui WA, telepon, ataupun Zoom meeting seperti ini dengan coach. Tentunya tanyakan jadwal dan kesempatan atau waktu dari coachnya, karena coachnya nyoba jadwal dan kegiatan di tahun ini, jangan sampai mengganggu jadwal lain. Ibu sampaikan saja kapan waktunya untuk bimbingan, sehingga tidak, kalau orang Inggris bilang nejojo. Ya. Iya, Pak. Insya Allah. Sampai mengganggu nanti jadwal dari coach. Kemudian melakukan juga konsultasi dengan mentornya, minta saran masukan, penguatan, serta persetujuan untuk memudahkan Ibu dalam pelaksanaan kegiatan. Iya, Pak. Ya, mentor sudah lebih berpengalaman dan lebih tahu situasi kondisi lingkungan yang ada di sekolahnya, terutama SMP 6 ini. Mentor sudah banyak pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan kepada Ibu, ya. Dan ini juga menjadi gurunya guru, ya, dalam pelaksanaan pekerjaan setiap hari untuk sebagai seorang guru. Kemudian jaga kesehatan selama 30 hari, lengkapi semua evidence dan bukti-bukti yang ada di setiap output dari kegiatan Ibu. Karena itu akan saya cek kembali pada saat kita ujian seminar aktualisasi. Ibu juga punya suatu kewajiban di Kolabjar melaporkan kegiatan mingguannya. Buatkan laporan minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat untuk diketahui oleh penguji dan coachnya nantinya. Ya. Iya, Pak. Kemudian semoga lancar dan selamat beraktualisasi. Ya, perbaiki secepatnya. Nanti ada lembar perbaikan. Nanti saya bisa tanda tangan, bisa ketemu langsung, ataupun bisa mengirimkan format PDF-nya dengan angkatan, digabungkan dengan angkatan ini, ya, yang saya uji ke-11. Nanti saya tanda tangan melalui PDF saja kalau tidak mau bertemu dengan saya, karena biasanya peserta takut ketemu dengan saya. Tidak, Pak. Ya, karena saya dikenal dengan peserta ini galak. Iya, ya. Awalnya, Pak. Awalnya begitu. Kemudian tentunya nanti akan saya tanda tangan lembar persetujuan, lembar perbaikannya ketika coachnya sudah menandatangani. Jadi prosesnya nanti lewat coach dulu baru ke saya. Ya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada coach dan moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak penguji. Ya, walaupun banyak memang begitulah. Beliau punya tanggung jawab terhadap ya rancangan ini supaya lebih sempurna. Iya. Ya. Tadi sudah dicatat semua Ibu Mulia? Iya. Baik, nanti setelah ini diperbaiki memang supaya ini agak mempercepat proses daripada penandatanganan. Iya, Pak. Ya, oke deh. Saya bisa temui di kantor, ada nanti di telepon saja boleh ya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak juga Ibu Nurhayati selaku mentor. Ya, semoga sehat-sehat selalu. 1 bulan kita kembali ke layar kita masing-masing untuk mendampingi Ibu Mulyanti dalam pelaksanaan seminar laporan aktualisasi. Tolong didampingi ya, diberi masukan, diberi saran kepada Ibu Mulyanti dalam pelaksanaan nanti ya. Yang penting jangan lubang pagar. Paham? Baik. Saya kira demikian. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Pak Hos. Silakan Pak Hos, Panca. Ya, terima kasih Pak Muis. Terima kasih juga pada Pak Arhan selaku penguji dan kepada Ibu Nurhayati selaku mentor. Mudah-mudahan harapan dari penguji, coach, dan mentor dapat dipenuhi oleh peserta. Dengan demikian maka seminar rancangan aktualisasi pada sesi ini saya rasa cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.